Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Tangan ke depan, gerak. Gerak, gerak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelas. Nah, belum masuk, silakan pilih emoji yang telah ibu berikan. Nadik, silakan. Sama Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Nadik, silakan pimpin doa dulu, Nadik. Siap, gerak dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum belajar, coba tengok dulu di bawah meja ibu, kursi ibu masih ada sampah atau tidak? Tidak. Sudah bersih semuanya? Bersih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu absen dulu ya, anak ibu semuanya. Akila, Hadir, Bu. Nadif, Hadir, Bu. Arsad, Hadir, Bu. Fatur, Hadir, Bu. Setia Kirana, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Kirana Fatihah, Hadir, Bu. Sri Mulia Rinjani, Hadir, Bu. Novela, Hadir, Bu. Nadira Maisa Putri, Bu. Faiza, Hadir, Bu. Suswatul Fadila. Hadir, Bu. Ada ibu seluruhnya? Hadir. Jadi kita itu harus rajin ke sekolah ya, untuk ilmu. Semangat atau tidak ada ibu datang ke sekolah hari ini? Semangat. Cek dulu semangatnya, semangat apa tidaknya? Tepuk semangat. Semangat pagi. Oke, baiklah. Ada ibu. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari
Kemudian yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi dua jenis zakat. Jadi dalam zakat itu ada dua pembagian, nanti Ibu jelaskan ya. Kemudian yang keempat, peserta didik mengelompokkan golongan penerima zakat. Jadi nanti Ibu jelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang kita lihat berasal dari kata zaka yang berarti Suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat itu terdapat pada rukun Islam yang keberapa? 3. Terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. 3. Nama itu apa? Syahadat. Syahadat. 2. Sholat 3. Puasa 4. Zakat 5. Naik haji bagi orang yang mampu. Dari sini salah, jadi urutan zakat yang ada di rukun Islam itu ada urutan yang keempat. 4. Jadi selaku umat Islam kita itu wajib menerima zakat. Kemudian kita lihat pengertian tentang zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan. Jadi zakat itu adalah bagian tertentu yang wajib kita keluarkan. Jadi zakat itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Jadi setiap muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Jadi zakat itu ditunaikan atau diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya atau asnafnya. Jadi orang-orang yang berhak menerima itu disebut dengan asnaf. Itu pengertian dari zakat, yaitu bagian tertentu yang wajib untuk dikeluarkan. Nah, sekarang kita lihat bagi umat Islam ada dua jenis kategori zakat. Yang pertama ada zakat Fitrah. yang kedua Zakat mal. zakat fitrah dikenal dengan zakat jiwa. Jadi zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa. Sedangkan zakat mal dikenal juga dengan zakat harta. Jadi ada kategori zakat di sini. Yang pertama ada zakat fitrah, kemudian yang kedua ada zakat Mal. Jadi orang berhak menerima zakat itu disebut dengan Mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut juga dengan mustahik. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima zakat? Apa sebutannya? Orang menerima zakat disebut dengan muzaki. Jadi muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik, orang yang orang menerima zakat itu perbedaannya. Kalau mustahik itu orang yang menerima zakat. Kemudian muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Membayar zakat itu hukumnya wajib. Jadi membayar zakat itu adalah hukumnya wajib. Wajib jika telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada ketentuan tentang zakat. Di sini ada syarat-syarat orang yang wajib berzakat. Siapa saja orang wajib berzakat? Beragama Islam. Kemudian Bebas atau tidak berada dalam ancaman. Akil balik atau sudah dewasa dan memiliki harta untuk dizakati. ada 4 orang-orang yang wajib berzakat. Yang pertama itu orangnya harus beragama Islam. Jadi orang yang berzakat itu wajib baginya beragama Islam. Kita tidak tahu ya kalau agama lain dari agama Islam apakah mereka wajib berzakat atau tidak. Tetapi dalam agama Islam seseorang yang beragama Islam wajib untuk berzakat. Kemudian merdeka atau bebas atau tidak berada dalam ancaman. Contohnya tidak terkait hutang-hutang. Itu orang wajib berzakat. Kemudian akil balik atau sudah dewasa. Ini nanti ada ibu istilah akil atau balik tuh. Udah dewasa ala gadang yo, ala balik yo. Kemudian memiliki harta untuk dizakati. Jadi kalau anak ibu tidak memiliki harta untuk dizakati, tidak wajib bagi kita untuk bayar zakat.
zakat dan orang yang menerima zakat. Kemudian yang keempat, Adanya barang bagi zakati. Nah, sekarang kita masuk ke bagian zakat lagi. Yang pertama ada zakat fitrah. Kapan kita membayar zakat fitrah? Zakat fitrah itu dibayar ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana definisi zakat fitrah, yaitu zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok. Nah, jadi zakat fitrah itu yang kita bayarkan itu berupa makanan pokok. Kalau di daerah kita makanan pokok kita apa? Nasi. Nah, jadi kalau untuk lingkup daerah kita, zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan itu berupa beras. Bagaimana dengan takarannya? Jumlah beras yang dizakatkan itu yaitu setara dengan 2,5 kg gede beras atau setara dengan 3,1 liter beras. Jadi itu takaran zakat fitrahnya. 2,5 kg beras atau 3,1 liter beras. Nah, itu contoh zakat fitrah kita keluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian kapan waktu kita melakukan zakat? Pada saat 1 hari sebelum Idul Fitri. Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah itu sejak terbitnya Fajar Idul Fitri sehingga menjelang sholat Id. Bu, boleh Bu membayar zakat ketika awal bulan puasa atau pertengahan bulan puasa? Boleh. Asalkan zakat tersebut tidak dibayar ketika orang telah selesai sholat Idul Fitri. Kalau seandainya zakat itu dibayarkan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, yang kita bayarkan itu bukan lagi kategori zakat, tetapi bagian dari sedekah, bukan lagi kategori zakat. Paham lagi sampai di situ? Nah, di sini ada golongan-golongan orang menerima zakat. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu menurut surat At-Taubah ayat 9 ayat 60. Yang pertama, fakir. Jadi orang pertama yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Fakir di sini bagaimana? Yaitu orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Nah, itu dikategorikan dengan fakir. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Orang yang membutuhkan tetapi tidak seburuk fakir. Nah, orang yang membutuhkan tetapi tidak disebut fakir. Jadi nyoleh punya harta tapi tidak nyoleh punya harta tapi seburuk si fakir tadi dong. Kalau fakir itu punya apa-apa caranya. Kalau miskinnya punya harta tapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka dari itu dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, amil. Itu Petugas yang mengurus zakat. petugas mengurus zakat. Kalau di tempat kita pengurus zakat itu ambil zakat itu adalah panitia-panitia yang mengurus zakat. Nah, itu orang-orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang membutuhkan bantuan. Iya, orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya. Kemudian kelima, siapa? Hamba sahaya. Hamba saya yaitu orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Kemudian keenam ada yatim, yaitu orang yang terbuka. dan tidak mampu membayar. Jadi kali di sini termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena orang-orang ini terlibat tidak mampu untuk membayarnya. Tidak fisabilillah. Itu orang-orang berjuang di jalan Allah seperti perjuangan atau dalam konteks dakwah. Contohnya kalau di daerah kita, kalau fisabilillah itu sudah dikategorikan dengan adanya siswa yang sekolah di madrasah. Dapatkan zakat fitrah kan? Itu dikategorikan fisabilillah. Kemudian terapkan ibnu sabil. Itu musabil yang musafir yang tidak bisa bekal di perjalanan. Nah, kemudian yang kedua jenis zakat yang kedua itu zakat atau zakat harta. Yang pertama zakat apa tadi? Zakat fitrah. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat Mal. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikeluarkan dari harta
yakni harta telah mencapai jumlah tertentu. Kemudian yang kelima, bebas dari hutang. Kemudian yang keenam, mencapai 1 tahun atau 1 haul. Itu wajibnya. Nah, kemudian di sini nah, materi kita sudah habis. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang dibagikan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang dibagikan. Gambar apa itu? Yaitu gambar orang yang memberikan zakat. Di sini nampak seseorang, ada muzaki dan ada mustahiknya, ada pemberi zakat dan ada yang menerima zakat. Kemudian lihat gambar berikutnya. Gambar apa itu? Orang menerima Sama dengan orang menerima zakat. Nah, sekarang coba kalian lihat. Dari gambar yang ibu berikan itu, bisa nggak anak ibu menyimpulkan dengan memberi zakat, apa perasaan orang yang menerima zakat tersebut? Bagaimana dengan keadaan orang muzaki, orang mustahiknya setelah menerima zakat? Senang hatinya ketika muzaki itu, ketika seseorang memberi zakat itu memberikan zakat kepada penerimanya, maka seseorang tersebut bisa bahagia pada saat Idul Fitri. Jadi apa yang kita rasakan, kita bahagia dan penerimanya pun dapat bahagia. Jadi itu manfaat dari kita saling berbagi. Nah, sekarang ibu kasih yang ibu tugas ya. Ibu beri kelompok sudah ibu bagi sesuai dengan waktunya masing-masing. Di sini ada beberapa bukti data. Nah, kelompok sudah ibu bagi ya. Kelompok ibu bagi sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Jadi, tugas kelompok yang ibu berikan kepada anak ibu yaitu berupa pertanyaan dengan menjawab teka-teki silang. Pertanyaan yang ada di lembar kerja anak ibu ini per kelompok ini sudah sesuai dengan materi ibu jelaskan tadi. Jadi, pertanyaan yang ada di lembar kerja anak ibu buat. Nah, sekarang ibu kasih anak ibu tugas ya. Ibu beri kelompok sudah ibu bagi sesuai dengan waktunya masing-masing. Di sini ada beberapa bukti data. Nah, kelompok sudah ibu bagi ya. Kelompok ibu bagi sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Jadi, tugas kelompok yang ibu berikan kepada anak ibu yaitu berupa pertanyaan dengan menjawab teka-teki silang. Pertanyaan yang ada di lembar kerja anak ibu ini per kelompok ini sudah sesuai dengan materi ibu jelaskan tadi. Jadi, pertanyaan yang ada di lembar kerja anak ibu berkaitan sama dengan materi yang telah ibu ajarkan hari ini. Jadi, tugas anak ibu bagikan tugas ini per kelompok, kemudian dibaca pertanyaan di bawah, kemudian kalian garis atau digaris bawah, digaris dengan warna telah ibu berikan. Beri pertanyaan di situ, dibaca pertanyaan, kemudian jawabannya ada pada teka-teki silang. Paham anak ibu? Paham. Itu nanti ibu suruh satu persatu ke depannya. Nah, ibu bagikan dulu kelompoknya. Jangan lupa bikin nama kelompoknya, contohnya
3 anggrek. Kerjakan lagi. Tugasnya ada pertanyaan di bawah, kalian baca pertanyaannya kemudian cari jawabannya yang ada di teka-teki silang yang ada di lembar kerja kalian. Bebas? Bebas, jangan lupa jawabannya. Ayo, Kirana. Kelompok apa Kirana namanya Kirana? Oh, kelompok cempaka. Ayo, kelompok cempaka terlebih dahulu. Ibu berikan pertanyaannya ya. Kemudian Kirana melalui teka-teki tersebut. Pertanyaan pertama. Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri disebut dengan apa? Ya, itu disebut juga dengan zakat fitrah. Nah, baik sekali para penyanyi Kirana. Jadi pemberian bahan pokok pemberian zakat fitrah atau bahan pokok pemberian bahan pokok menjelang hari raya itu disebut dengan zakat fitrah. Temukan yang naik sesuai yang atau tidak? Jawaban pertama itu fitrah. Bertemu? Nah, pintar. Bertepuk tangan dulu untuk kelompok kelompok berikutnya. Mungkin itu bisa? Ayo. Yang bisa? Novela. Ayo Novela. Nadira, ayo Nadira. Siapa sesuatu? Ayo itu. Sini tuh. Ya tuh kelompoknya kelompok Bugenvil ya. Nah, pertanyaan yang nomor dikasih pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan nomor 5. Penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi jumlah semata menghargai Allah. Apa jawabannya? Sedekah. Teman-teman lihat dulu untuk kelompok sama Bugenvil. Itu jawabannya adalah sedekah. Jadi pertanyaan nomor 5, penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya semata hanya mengharapkan ridha Allah disebut dengan sedekah. Kemudian kelompok yang ini lagi, yang tadi bisa? Nah, cuma 2 kelompok yang bisa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah Anak Ibu senang atau tidak belajar hari ini? Senang. Kalau senang, bagian yang mana yang buat Anak Ibu senang? Ayo, bagian yang mana yang Anak Ibu nggak senang? Apakah pas tugas sebagai kelompoknya atau dari sisi materinya?
kerjakan di rumah, bikin nama, kemudian kelas. Di sini ada 8 golongan orang yang menerima zakat atau mustahik. Jadi tugas kalian anak ibu dari di rumah, kita kumpul minggu besok. Kalian pasangkan, tarik sebuah garis mana pernyataan yang di lembar kerja ini yang benar. Contohnya fakir. Fakir itu orang pasangannya. Apa kita fakir tadi sesuai dengan materi ibu berikan. Kemudian miskin.